Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kita hormati Ketua Beliakan Bersami, Bapak Ketua PT Yayasan PKN Fatimah Sambas, yaitu Bapak Haji Ulma SPD beserta anggota-anggota lainnya. Yang kita hormati Ketua Beliakan Bersami, Koordinator PKN Fatimah Sambas pada kecamatan, baik dari koordinator Palu sampai ujung Singkawa, kemudian ujung nanti Sapak dulu. Jadi ada beberapa belas kecamatan. Yang terhormati kita melihat bersama anggota PKN, Bapak dan Ibu, Bapak-bapak haji, Ibu hajat, serta Bapak Ibu para undangan yang mudah-mudahan senai-senai kita itu berada dalam lingkungan rahmatnya Allah serta ridhonya Allah, baik di dunia mudah-mudahan sampai di akhirat nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi alhamdulillah pada saat ini kita dapat melaksanakan haul yang barangkali sudah kita laksanakan kurang lebih 6 atau 7 kali. Tapi kalau dari segi anaknya itu udah ke 152 tahun wafatnya beliau. Jadi kita memperingatkannya baru sekitar 6 atau 7 tahun. Insya Allah kita akan melaksanakannya setiap tahun. Kenapa kita laksanakan di akhir bulan Januari, maksudnya masuk Desember, karena kalau udah Januari dia dah masuk tahun berikutnya. Insya Allah tahun berikutnya kita lakukan awal bulan 10. Kita tetapkan awal bulan 10 setiap tahun. Tapi pada yang lalunya lebih banyak ke bulan 12. Tak tahulah rancangan kita awal sebenarnya, tapi malah kena di bulan 12. Dia telah meninggalnya di bulan ini, tak tahu. Karena bulan meninggalnya kita tidak tahu. Tapi kalau bulan lahirnya bulan Safar. Jadi kita tidak tahu. Tapi mudah-mudahan nanti ada data-data biasa yang muncul kembali. Untuk tahun itu memang kita tidak undang siapa-siapa, terutama dari yang luar-luar, tapi kita hadir jamaah dan sekitar di wilayah Karang. Jadi yang datang itu adalah kebanyakan dari jamaah Thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Awal mulanya yang nak ceramah itu nak kita panggil adalah Bapak Dr. Adnan Mahdi. 4 hari sebelum dia meninggal, saya nelpon dia balik dari Landak. Balik dari Landak, karena kata saya kita itu nak ngadakan haul sekitar tanggal 25 Desember malam Kamis. Jadi kalau Pak Adnan yang ceramahan, aduh Pak Guru udah dia, aduh Pak Guru sehari nggak bisa tanggung
Soalnya saya waktu bari anak di Balahalakat pun pernah kini ngomong dah sasak katanya. Wow lah mudah gaya. Kaget berapa hari kemudian baru kita panggil anak yang biasa aja anaknya jamaah kita Bang Sobari, Pak Sobari, jamaah kita Sambas, perasaan nulak juga, semari nulak. Sampai nak ceramah dah kita dah paling-paling dah isi aja ya. Nak keluar payah juga, asing paling-paling nak ke dalam, paling-paling nak ke dalam, mati nak keluar, tapi paling-paling nak ke dalam, di dalam aja. Kalau yang akan datang baru di keluar. Jadi kita itu bukan ceramah loh Pak, cerita tentang tarekat kita sedang dan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Mungkin ada yang ketinggalan kita nolakkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi tarekat Qadiriyah wal Naqsyabandiyah itu sebenarnya sudah umum terbesar di Indonesia, pengandungnya terbesar di Indonesia. Tarekat Naqsyabandiyah terbesar di dunia kalau Naqsyabandiyah. Kalau Qadiriyah Naqsyabandiyah terbesar di Indonesia. Kami di Pulau Jawa, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ye mayoritas. Para kiainya lebih banyak bertarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Orang-orang yang dulu tahun 1600-an, 1300-an, 1700-an, 800-an, semua yang namanya pendakwah tidak lepas dari tarekat. Orang kayak dulu Pak. Syekh Abdul Jalil, ia barangkali termasuk orang tarekat. 9 wali di Jawa, ia tarekat semua. Ada yang Qadiriyah, ada yang Naqsyabandiyah, ada yang Satoriyah. Tarekat semua. Cuma sayang, kita pendakwah banyak yang tidak ada tarekat. Sekarang nah, oleh sebab itu Nabi kan pernah ngomong, barang siapa yang nak bahagia di dunia, nak mantap di dunia, nak bagus, nak tahu di dunia, maka harus tahu tentang ilmu dunia. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nak tahu tentang akhirat, nak bahagia tentang akhirat, maka harus tahu ilmu akhirat. Wa man arada al-akhirah fil ilmi. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang nak tahu kedua-dua, nak bahagia kedua-dua, nak mantap kedua-dua di dunia atau di akhirat, harus tahu kedua-dua ilmunya. Jadi sebenarnya tahu dan tidak tahu kita bergantung kepada ilmu Pak. Nak menilai seseorang bisa tidak bisa tergantung kepada ilmu. Ilmu nanti akan terbagi-bagi. Orang yang pandai agama, berada di pondok pesantren belasan tahun berada di pesantren, belum tahu dia, belum bisa, belum tentu dia menguasai seluruh ilmu pengetahuan agama, belum tentu. Profesor doktor belum tentu dia menguasai seluruh pengetahuan keagamaan. Orang yang tidak sekolah belum tentu tidak menguasai sebagian daripada ilmu keagamaan. Jadi bergantung pada ilmu. Kalau kita nak menguasai ilmu, satu-satunya jalan belajar. Sangat jauh lah Pak kita. Kita mau belajar komputer,
selama-lama anda tahu komputer, biarpun tahu bengkel, cuci motor biarpun tahu, tapi tidak tahu komputer, insya Allah. Nah, gaya juga dalam ilmu agama. Ilmu agama, inti dari ilmu agama ya, dari Quran dan hadis ya, ada 3 cabang ilmu besar. Pertama, ilmu tauhid. Ilmu tauhid atau ilmu aqidatul Islam, lengkap nanti dari rukun iman pada Allah sampai kepada takdir baik dan takdir buruk. Kalau sifat 20 hanya sebagian dari ilmu tauhid, sebagian kecil. Nah, yang kedua ilmu fikih. Nah, ilmu fikih ilmu tentang hukum halal haram sampai seterusnya, amaliyah keseharian, ibadah keseharian masuk di dalam ilmu fikih. Ilmu yang paling luas adalah ilmu fikih. Sehingga ulama-ulama pun harus ada yang biasa disebut dengan ulama mazhab, orang mujtahid, orang yang menggali hukum. Karena di dalam Quran dan hadis ya, kadang-kadang sunnah dan makruhnya, haram dan mubahnya belum tentu ada di sini. Yang menentukan nanti biasanya adalah ulama yang berada di bidangnya, ulama mujtahid. Contohlah mensolat, mana ada di sisi rukun, mana ada di sisi sunnah, mana ada, tidak jelas dalam hadis. Lalu diperjelas oleh ulama, oh hadis itu menunjukkan tentang sunnah, oh hadis itu menunjukkan tentang rukun dan sebagainya, oh hadis itu menunjukkan tentang batal dan tidak batal. Jadi sebenarnya udah ditentukan. Maka kalau kita hanya berpegang kepada Quran dan hadis, maka kita mungkin yang baru-baru yang tidak paham lebih banyak salahan daripada batulnya dalam menerjemahkan hukum-hukum Allah dalam Quran dan hadis. Sehingga ada ulama mazhab yang bertahan, ada 4 yang bertahan. Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Sebenarnya banyak mazhab yang lebih, malah lebih, tapi yang bertahan sampai sekarang mungkin kiamat dia hanya 4 yang bertahan. Yang lain nak coba nak jadi 5, 6 tidak bertahan. 5 tahun 7 tahun dah bubar karena bantah. Kemudian ada di bidang ilmu tasawuf. Bidang ilmu tasawuf ada ulama-ulama digali dari Quran dan hadis. Di dalam tasawuf itu nanti muncul yang namanya thariqah. Jadi 3 cabang ilmu ya tidak bisa dipisahkan, masing-masing ada ahlinya. Kadang-kadang seorang tidak mampu nak ketiga-tiganya. Kadang-kadang jarang sekali yang mampu sampai ketiga-tiganya, tapi ada 2 yang mampu. Makalah mau nak bertanya, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kalian kepada orang yang ahlinya, yang ahli zikr, yang ahli Quran. Tanya. Jadi mana bertanya tentang sesuatu, usah nak salah tempat bertanya. Contoh, kita dah karep juga nangar KRK, malah kita masuk baru tingkat 1, tingkat 2, tapi kita belum banyak paham. Lalu kita nak lebih paham lagi,
Lalu bertanya bukan dengan guru. Payahlah nak bertanya, lalu dengan guru tidak mau. Lalu kepada orang sebelah. Orang sebelah tidak ngerti tentang tarekat. Masuk pun belum suah, nangar penjara. Kebetulan nangar yang tidak boleh. Dah semakin jawabannya. Gimana Pak? Ini pandai agama, pandai ini masalah fikih, pandai masalah fikih, tauhid pandai, tapi dia tidak tahu sekali masalah tarekat. Apa jawabannya? Tidak bagus. Bagus kiamat dah deh. Ngamal macam biasa dah. Solat macam biasa, macam diajarkan dalam fikih dah. Itu apa kita yang mulai kalut-kalut lagi dan sebagainya. Nah, jawaban tampaknya benar, tapi menyesatkan. Allah yang diomongkannya memang betul, tarekat dia sasar, baguslah. Tapi kalau tidak, menjadi fitnah bagi dia nanti di akhirat. Kita tidak jadi masuk tarekat. Ya setuju aja lah, betul juga aja lah, yang berjikirlah juga. Kita jadi tidak zikir, tidak habis. Sami, tapi tak serupa, serupa tapi tak sama. Misalnya, dan kalau lagi ada tarekat, langsung fikih, Nah, itu kebanyakan tadi. Nah, oleh sebab itu rumusnya, barang siapa yang tidak belajar pasti tidak tahu. Dia sudah pandai yang lain, tapi dia tidak tahu dengan yang dia. Maka ada ulama khusus, ulama Quran, ulama hadis, ulama fikih, ulama tasawuf, ulama thariqah, ulama ma'rifat. Ada semuanya. Menarik tanya, dia. Itu kalau mantap-mantap dia dah hebat, kita tanya, memang dia dah belajar, mana bisa. Contohnya, saya yang tidak usah belajar tarekat, mana saya tahu dengan tarekat. Jangan nak ngajarkan. Nah, tapi setelah juga beranggap dengan tarekat, ngerti dan ngerti juga cara mengajarkan. Ya gampang Pak, nak mengetahui seperti ya gampang. Jadi makin bertanya jangan sampai salah tempat bertanya. Kita itu salah tempat bertanya, salah tempat belajar. Salah. Jadi nak pandai fikih, pelajari betul-betul fikih. Jangan sampai hanya mazhab Syafi'i, sampai 4 mazhab. Banyaklah sekarang buku-bukunya, ulama ampun banyak. Pagi setelah mantap kita berpaham untuk kebiasaan fikih. Kurang puas, belajar tasawuf, pembersihan hati. Pelajari. Sana sembarang orang tak nak pelajari. Kalau matang-matang dia sakti. Yo bisa, dia bisa buat duit. Keratas bisa dijadikan duit, tapi tukang buat duit pun tetap sotok. Barang tak boleh mainkan duit. Ya bisa letak kita buat duit ya, bisa. Tapi kita tak boleh menaikkannya sembarangan. Biasa dengan berhutang, bagus ke usah. Misalnya duit keratas kita dulu jadikan 100.000. Bisa kita belanjakan 100.000, insya Allah tidak dijadikan. Tapi kita hutang harus dibayar, ditapus nanti 100.000. Mudahnya kalau kita karena tumbal. Nah, bahasa video ya, bagus berhutang orang. Tumbal dia yo, misalnya. Dari daun, dari api tidak sama juga ya, memang terang beda. Nah, jadi iya anunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Jadi ketika cabang ilmu itulah yang semestinya harus kita pelajari perlahan-lahan. Fikih memang penting. Kadang-kadang kita salah kalau udah terlalu banyak menempuh jalan fikih, lalu yang jalan tasawuf, jalan tauhid tidak mau. Usah, karena memang 3 cabang ilmu itulah yang kesempurnaan dari Quran dan hadis. Kenapa kita ada orang yang tandaan mau dan sebagainya? Karena digoda oleh hawa nafsunya dan tergoda oleh bisikan daripada syaitan. Dibuatnya kita malas, dibuatnya bahwa yang kita ada itu lebih hebat daripada yang lain, padahal yang lain penunjang untuk kehebatan yang berikutnya. Contohlah, kalau orang dah belajar ma'rifat, nak belajar fikih lebih malas ke. Padahal wajib dari fikihlah mantap nanti ma'rifat. Ini godaan setan sebenarnya, hawa nafsu. Kalau dia belajar ilmu tauhid dah mantap, tapi tidak mau belajar Toriko, kami dah kenal dengan Allah. Itu artinya kita Toriko kan nak kenal Allah juga. Padahal jalan untuk kenal Allah itu kendaraannya adalah Toriko. Munda ia tidak nyampai. Namun tidak mau harus belajar Toriko. Toriko itu adalah ibaratkan dengan ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Ia adalah ibarat resep dengan obatnya. Resepnya adalah ilmu tasawuf. Datang seorang, oh kau sakit pala ke? Sakit pala aku. Biasa pagi hari, bahari kena ya hasilnya. Oh, migrain kau ya. Nah, langsung bagi obat anak ya. Nanti menubat migrain pak ya. Dah panadol lah ya. Nah, anak bagi 3 kali sehari kau minum 3 kali sehari. Nah, obat sakit kepala ya banyak, ada panadol, ada bodrek, paramek dan sebagainya. Ialah yang disebut dengan torikoh. Mereknya ya, merek ada yang cocok panadol kalau misal torikoh naksabandia ya, ngamalkan zikir naksabandia. Penyampai pak zikir. Sebenarnya paling penting belajar tarikat, paling penting pak, karena tarikat itu pengkhususan. Kalau tasawuf umum mengenal sungai obat-obatan, merek obat, tapi dia tidak menentukan obat mana yang harus nak dimakannya. Sebenarnya orang tasawuf itu adalah orang dalam kebingungan. Orang dalam bingung pak, pandai tapi bingung. Orang tidak tentukannya mana dia. Tapi kalau dia bertarikot, sungai obat ada 5-6, aku pilih obat yang bodrek sinaja, bodrek. Yang kawan panadol nggak adalah aku bodrek aja. Dia tarikot namanya. Aku belajar kalimat la ilaha illallah dan Allah saja. Yang kawan itu kalah fokus kepada sholawat, fokus kepada api dan sebagainya. Tapi bukan berarti dia tadi la ilaha illallah dan Allah dia berzikir, bukan berarti dia tidak selawat, tetap selawat. Cuma selawatnya agak dipersedikit dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah, karena memang dia yang anjurannya tarikot dia. Nah, jadi penting dalam bertorikoh. Kemudian kenapa dalam bertorikoh penting? Karena kita ada yang membimbing kita, yang bentuknya kita kena bimbing gitu. Coba mendak kena bimbing, ya lah ayau kita pak. Cobalah mendak tidak ditentukan amalan-amalan, ya lah ayau kita. Contohlah yang salat 5 waktu, subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Tak kita nak indah ke mau, nak ditambahin rupiah indah, nak murangnya tak rupiah, oke boleh.
si anak tukang tabur nak nambahin lain hari kelamaan gila karena tidak ada panduan, tidak ada panduan. Nah, ini bingung nak nambahin boleh ke tidak ali, tambahin dikurangi boleh ke tidak. Jadi tidak ada panduan. Ada yang lain di waktu-waktu yang lain tidak ada panduan. Jadi kalau kita udah ada guru, dah ada yang ngarahkan, itu laka itu, laka itu, laka itu, laka itu. Tinggal lagi kita mampu dan tak mampu mengamalkannya. Nyaman. Tapi ingat, yang merusakkan ilmu banyak sekali, Pak. Kita misalnya sudah mempelajari sesuatu ilmu, umpamalah yang merusakkan ilmu banyak, Pak. Misalnya Bapak Ibu sudah mempelajari jalan kematian, bahwa 100 hari kita dah diberitahu oleh Allah bahwa umur kita tinggal 100 hari, 40 hari kita dah diberitahu oleh Allah itu tanda-tandanya, 7 hari itu tanda-tandanya, 3 hari itu tanda-tandanya, 1 hari itu tanda-tandanya, detik-detiknya itu tanda-tandanya. Malah malaikat yang datang pun udah ada tanda-tandanya, dah diangkat lagi dengan guru, berarti dah sip sebenarnya, Pak. Tapi bisa rusak, Pak. Bisa dah muncul pada saat nak meninggal, digelapkan oleh Allah. Walaupun kita dah nuntut, udah serah terima dengan guru, tapi kita rusakkan sendirinya. Apa yang membuat kita merusakkannya? Kadang-kadang kita lebih senang kepada melihat anak orang lain, guru orang lain yang tidak jelas kita berguru dengan dia di YouTube, Pak. Tanda-tanda kematian, loh, tak lain dengan menggurui. Barangkali guru yang salah itu disialah merusakkan, Pak. Berarti kita lebih yakin kepada yang dia, tidak yakin kepada guru. Padahal kita udah akad, iya dia akad kunanda, tahu kunanda deh dengan kita nanti no. Tapi kita lebih cenderung bisa, insya Allah waktu meninggal tidak akan pernah diberitahu oleh Allah, karena kita sudah menjatuhkan guru kita. Buktinya banyak yang meninggal jemaah kita, tidak ada tahu, tidak ada yakin. Jangan diharap dengan nuntut kita bisa muncul, tidak, mempertahankan lebih sulit. Coba orang lain nuntut sedikit nak dia tentang warna, warna hijau, warna kuning itu bukan, warna putih karena kaya kan jadi guru langsung diingatkannya betul, yakin betul dengan gurunya. Apa yang terjadi nak meninggal tahu dia, nunggu dia di depan rumah, ngapain nunggu, aku warna dah lain dah banyak, tinggal lagi satu yang aku tunggu, warna putih. Dah lama lagi 1 jam, warna putih dah datang, aku siap-siap datang. Perasaan dalam waktu dia meninggal, tahu, padahal hanya segaya pemberitahuannya. Ialah Pak yang merusakkan ilmu kita. Ilmu zikir yang merusakkan ia juga. Dah jelas-jelas kita belajar zikir masih nak kiamat. Akhirnya yang dipelajari aslinya jadi seakan-akan sebulan, yang tadi dan jelas seakan-akan aslinya, maka berarti kita telah menjatuhkan diri kita. Berarti membahas orang kampung ditangkap lapas, belajar dan juga dikandung cecer.
Makanya kita berzikir jarang yang rasa nyaman rasanya, pasti ada masalah. Makanya saya selalu dipasang oleh guru dari berbagai guru, baik guru hikmah atau apa itu. Jadi tahu dah saya bari, dah saya bari kau, dah kau ketahui. Cuma satu yang kau pegang, yakin-yakin aja dengan yang kau bari, yang kau barikan, yakin-yakin aja mudah yakin dengan yang tukang barikan, berarti kan kita tidak yakin. Menak ngamalkan kan percuma, kan percuma. Sama dengan orang tua bari makan gitu, tapi kita tidak yakin. Khususnya makan tempat orang lain itu dari orang tua, padahal kita makan orang tua, tidak nikmat rasanya. Tidak nikmat, ia yang menghapuskan. Maka setiap guru berpasan macamnya, yakin-yakin aja yang mudah kau pelajari. Usah nak toleh kanan, toleh kiri, toleh hati dan sebagainya. Nah, daripada ngasari. Nah, jadi yang paling penting. Contoh sahabat Rasulullah. Kata Rasulullah, kata semua sahabat. Tapi kata Rasulullah, B kata Rasulullah, anak kata sahabat. Orang ini dah jadi munafik, fasik yang diceritakan dalam Quran. Setelah kita kurangnya. Yang kedua, yang membuat kita kurang mantap dalam berilmu, kurang adab terhadap yang memberi ilmu. Ia yang total. Salah satu yang total secara tidak langsung, apabila disuruh oleh seorang guru kita menolak, ia sebenarnya dah menjatuhkan kita. Berarti kita tidak percaya kepada yang tukang suruh. Kawi yang anuin tidak bisa bersama, berarti kita menolak orang yang lain. Kita melihat diri kita tidak mampu, tapi sebenarnya yang paling benar adalah kita melihat yang tukang suruh, bukan melihat kita. Kan banyak yang disuruh tugas ini, kau baca itu, anakku tidak, sebenarnya menjatuhkan guru sebenarnya. Seakan-akan tak percaya, sebenarnya tak percaya dengan guru yang tukang suruh. Nyaman tak kira-kira orang tak mau, kita nak biru orang tak mau boleh. Nyaman tak kira-kira, mungkin kita biru anak tak mau boleh. Padahal kita tahu anak pasti mampu walaupun tidak sempurna. Nah, itu dia baru madahkannya supaya tidak terlalu gila orang yang sebenarnya yang sedikit tampak ia salah satu usaha jauh mendorong orang belajar persilatan. Makanya harus percaya dengan guru. Setelah dia belajar ilmu kekebalan dan sebagainya, diuji oleh gurunya. Coba masuk kau dalam telaga, yang telaga ini diberi aura yang diracun. Masuk kau. Ini guru tidak mampu ampun, ya berarti tidak mampu. Dah tetap tidak jadi. Masuk tahu, masuk insya Allah tidak jadi. Saya pernah kena gayetan kalau belajar. Kalau 5 SD tamat kan, sudah ber7 jurus, kemudian diuji oleh guru, masih kacik ya kelas 5 SD. Harus dilancang dengan ladi yang ladi ladi kunduri dia oleh apa ini? Garpu ya, dalam jarak 4 meter. Ladi pertama ladi kayu, yang kedua pinang,
dicucuk dengan paku namanya duri-duri ya. Kan dia baru lading garpu yang tembus tanah ya. Tapi kita melihat guru mustahil lah guru nah apa nak sembarangan nyuruh nggak lalu bagagal bukankah siap memang dahsyat minyak bukan walau tanpa andai nggak ngelak siap terus gitu mau terlepas jadi agak ke bawah ya kan agak ke bawah gitu ya agak tiga ya kan nah kemudian agak di atas kan semata kita nunduk makan berancuk lagi gitu ya kayak dinding ya kan dinding papan dan cewek mentah enggak aku dah lulus kan udah yang guru nak nilai itu kebayang jadi barangkali kita yakin ya pasti kita dah nyenokannya dulu menanok lebat mantul lah latih ya jadi dia salah satu dia memang menjadi setiap dan agama seperti itu pendiri NU saat ini namanya Hasyim Asy'ari dia luar biasa ketika cincin istri dari Baholil Bangkalan dibuang ke Risini kelelahan dia carikan diberitahu langsung ke Hasyim anaknya cincin anaknya istri mamakmu ya dibuang di WC mana bisa langsung gak lagi di kerabuhnya gak lagi kepada gak lagi saya langsung mana WC di kerabu picik langsung dipijit kan ya langsung maksudnya dibalik dapat bayangkan tak gak lagi disuruh sampai Mbah Khalil ngomong bahwa kaulah nanti yang termasuk orang yang paling mantap memang yang Pak jadi akhirnya namanya berkhidmat lebih tinggi daripada belajar ilmu Pak karena orang berkhidmat selain dia dapat ilmu dari pelajaran dari gurunya dia nanti dapat ilmu dari alam gaib malah dia belajar dengan Imam Syafi'i 30 tahun Pak dalam mimpinya hafal kitab Al-Um dan sebagainya Imam Hasyim Asy'ari jadi di sini kalian yang meneruskan Thariqat Qadiriyah wal Naqsabandiyah setelah Ahmad Khatib Sambas itu adalah Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Syekh Abdul Karim Al-Bantani kata guru kita ya Syekh Haji Sumar dia dari guru terus sampai bersambung jadi katanya pada saat Syekh Ahmad Khatib Sambas sudah agak masa tuanya dan dia ada waktunya penyakit paru mencret pada waktu dia ngobrol mencret dia keluar kayak anaknya kan kotorannya dan sakan-sakan dia pegang api melapaskan sorban yang anaknya kemudian meninggalkan ke tempat duduk bulunya sampai geleng Syekh Ahmad Khatib Sambas tapi alhamdulillah memang setelah dia akan meninggal 2 tahun setelah akan meninggal maka dia membuat surat pada saat dia Syekh Abdul Karim dah buat pondok pesantren di Banten jadi kalau aku meninggal kaulah yang menduduki tempat kedudukan di Makkah itu nah setelah dia berapa lama dia pagi
kemudian setelah meninggal dia pergi kan. Kemudian setelah berapa tahun, setahun atau 2 tahunan, baru dia beranaknya pergi ke Makkah untuk mengganti kedudukan Syekh Ahmad Khatib Sambas. Yang lain hanya sebagai wakil talqin. Yang ada di kita di situ Syekh Nurdin dengan Syekh Muhammad Saad Selakau. Semenjak dari Syekh Ahmad Khatib Sambas, dia jadi wakil talqin khalifah. Setelah Syekh Ahmad Khatib Sambas meninggal dunia, digantilah Syekh Abdul Karim Al-Bantani sebagai mursyid. Dan yang keduanya itu sebagai khalifah. Setelah Syekh Abdul Karim meninggal, maka dia tidak menunjuk siapa yang harus menjadi penggantinya, tidak ada. Maka yang setiap yang anak tadi, Syekh Tolha, Syekh Hasbu Al-Maduri, kemudian yang lain-lain kita yang di Sambas juga, maka menjadi mursyid Sumenye. Sehingga mursyid dari Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah itu menjadi banyak, jadi tidak satu. Jadi setiap anaknya menelurkan satu. Yang kita zaman kita itu yang paling banyak mengeluarkan mursyid, maksudnya yang membentuk jadi mursyid adalah zaman Syekh Haji Harun. Syekh Harun kan guru kita Syekh Abdul Rahman kan. Jadi banyak wakil talqinnya ya. Semenjak Haji Harun masih hidup, Syekh Abdul Rahman dia dah mulai juga diperintah untuk menjadi wakil. Setelah meninggal, yang tadi wakil talqin Sumenye menjadi mursyid. Digantilah oleh. Tapi sekarang nyikit di dalam setelah meninggal seorang orang ganti. Cuma alhamdulillah yang masih bertahan Syekh Abdul Rahman penggantinya kita. Insya Allah habis. Kemudian Syekh Haji Safi yang tempat kita ini waktu dia masih tahujudnya, dia langsung melimpahkan kepada kita. Jadi alhamdulillah itu nanti kita pertahankan mudah-mudahan, karena memutus sih payah, tinggalan batu Pak, bukan tinggalan sabut, tinggalan batu gitu. Dan insya Allah nanti Thariqat kita kan ada 2 cabang dari Syekh Nurdin dengan Syekh Muhammad Saad, jadi 2 guru jadi satu, walaupun satu hidup Syekh Ahmad Khatib Sambas, tapi berbeda cari zikirnya. Maka dari situ nanti kita nak belajar tentu harus dari Syekh Nurdin dulu, 7 latifah, 7 lataif ditambah 3 merqabah hatam. Kita jadi banyak hatamnya itu, bukan dipermainkan, tapi memang gayalah permainannya. Menak satu guru gayalah dia, udah cukup. Tapi kita nak berguru lagi, nambah zikir dari Syekh Muhammad Saad, maka kita harus ditambah 20 merqabah. Dan sampai setahun lebih ya, lancar. Tapi mudah lancar 6 tahun pun bisa ya. Mudah lancar ya. Langkah dia hatam lagi, kami lain persaingannya hatam lagi. Langkah dia kita ngambil zikir Allah di 7 lataif, zikir Allah di 7 lataif. Langkah dia dah hatam lagi. Kak dia masih ada ke? Masih. Tambah 3 lagi zikir. Yang tadi kita yang letak maghrib atau yang zikir Allah ya. Atau yang zikir Allah. Sangkaan yang tadi Anda datang sangkaan ada hadis di zikirnya. Yang ada hadis dan jalan ke. Tapi benar ada lah sih.
yaitu 3 zikir lagi, 3 zikir, yaitu zikir nafas, zikir Allah. Langkah yang kedua zikir qalbi, zikrul qalbi, yaitu zikir detakan jantung. Setiap detakan jantung ada zikirnya. Langkah yang ketiga zikir af'al, yaitu zikir anggota tubuh, berkedip, bernapas, bergerak, melangkah, hampir sebagainya ada zikirnya. Lo. Jadi 3 ya. Jadi 3 ngambil kurang lebih setahun. Ngambil misalnya zikir nafas 4 bulan ngamalkannya dah mantap, baru boleh naik tingkat 4 bulan. Langkah yang ngambil lagi amalkan 4 bulan baru boleh naik lagi 4 bulan. Jadi 4 bulan dikali 3 kali ngambil berarti setahun. Mun setahun baru ngambil lagi berarti 3 tahun lagi. 3 tahun. Maka umurnya 2 tahun setengah kan, tahun sampai baru akan memiliki. Nah, zikir. Setelah ada zikir lagi yang harus nak diambil. Ya, zikir boleh. Ada yang ada di dalam kitab Fathul Arifin yang disebut dengan tarekat Naqdul Jimi. Di sini ada anaknya, ada zikirnya, tapi diserahkan. Kau nak amalkan silakan, karena dalam kitab itu ada. Jadi penuh dengan zikir, baik khusus ataupun umum. Jadi kita ngamalkannya alhamdulillah. Dengan 1 tarekat sudah cukup Pak. Kalau nak ditambah lain barangkali bagus diusaha. Kenapa tidak diamalkan? Iya sudah sadar. Saya itu kayak Pak, belajar tarekat Samaniyah, Aini Bimo, la ilaha illallah 2, Samaniyah Allah 2, tapi dia tidak pakai latifah. Akhirnya saya cenderung langsung ke kuliah nak sebanyak, tidak bisa nyatu ya, walaupun sangat tapi kan lain lagi. Jadi tidak bisa nak banyak-banyak, kecuali yang nak banyak-banyak boleh belajar sih senang tamat, belajar lagi senang tamat, belajar lagi senang tamat, insya Allah tidak lalu tamat. Nak ngamalkan pun bisa, kalau bisa tidak jalan. Tapi pun sampai tamat tidak bisa, kena sampai berapa cabang. Bisa tapi malah lah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi si Ahmad Rafiq Sambasi meninggal, ia adalah di Makkah, di Maklah, tak jauh dengan Masjidil Haram, sekitar 2 atau 300 meter. Waktu saya yang pagi sebelum maghrib, sebelum corona ini. Nah, sebelum corona dia pagi alhamdulillah karena ulukan di sini tempatnya, bahwa situlah tempat Syekh Ahmad Rafiq Sambas. Dan di sini adalah tempat keluarga Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah, anaknya si Qasim, anaknya si Abdullah dikubur di sini. Dan ulama-ulama yang lain ada di kubur sini. Cuma kita tidak tahu kuburannya tuh anak mana, cuma lapangan melihat lapangannya orang bahwa kuburan antul dia nak ambil di sini sekali antul nangis orang tidak tahu ya. Jadi kuburannya sih, jadi kuburannya bukan di Sambas kan? Ada orang yang tadi ke kuburan sama Rafiq Sambas di Sambas ya, di tepi sungainya, ya bukan ya. Masa begitu kuburannya paling-paling 4 IG di situ sedikit. Kuburan, ya rohani dalam rezeki pun bisa datang rohaninya. Nah, nggak perlu pakai kuburan. Jadi insya Allah kita yang akan datang nanti ya, setiap kita haul Pak, nanti insya Allah kita basah tak haulnya. Boleh satu yang nak ngambil boleh, itu diserahkan kepada jemaah. Mau misal Sambas nak ngambil
untuk yang bulan 10 awal nanti silakan. Mun Jawa nak ngambil bulan 10 nanti awal silakan. Mun pemangkat nak ngambil silakan. Silakan. Senin silakan. Tapi harus siap, jangan pernah mengeluh. Iya yang jadi harapan kita. Kalau itu melakak kita melaksanakan, udah coba nangkap apaan kita, jangan yang tidak dimaukan. Insya Allah tidak dibalikkanlah macamnya. Insya Allah. Nak ngeretek pandang, usah nak dikeluarkan. Mun ada yang keluar, berarti kita tidak ikhlas dalam berjuang. Ya Pak, mun nak ngambil nanti silakan. Jadi tidak harus di pondok tertolak, tidak harus di Tekaran. Mun Tekaran bisa nak buat di tempat yang lain, silakan. Supaya sebagai si aja Pak, apa lain-lain tempat ya, bagus juga jadi. Merasing semuanya dan maksudkan dan semuanya mudah-mudahan orang menjadi tahu bahwa wilayah-wilayah yang tempat haul itu adalah salah satunya adalah pengamalnya walaupun tidak banyak. Nah si kawak silakan. Nanti kita berembuk setelah 2 bulan akan 3 bulan akan haul, bisa bulan 7 kita berunduk nak di mana yang nak inyangnya. Maka hatilah bapak kalah dengan lo dia nak aja di pemangkat, tapi rapat isi pemangkat di mana nanti harus ada nanti yang rapat. Dan bisa nak kami terima jadi yang isi tetap lah yang ada, tetap harus ada. Nah, paling atau misalnya di Sapak Ulu boleh semai nanti ke Sapak Ulu. Jadi Bapak Ibu hanya aja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita itu selalu dalam naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak Ibu ceramah inti tentang berikut tentang Al-Quran yang habis dan pesan-pesan beliau semoga selalu yakin apa yang diajarkan beliau. Terima kasih kepada sekalian bersama dan Tuan Guru yang telah menyampaikan banyak pesan pernikahan dan jadi ingatan kita selalu untuk kehidupan kita sehari-hari.